Halo, selamat pagi, selamat siang, teman-teman mahasiswa. Di pertemuan ke-11 atau minggu 11 ini kita akan membahas tentang implementasi Topsys dan metode Wake Product. Jadi ada dua pembahasan kita. Yang pertama kita akan melakukan implementasi Topsys. Tidak banyak langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Kemudian kita akan coba melakukan perhitungan manual dengan menggunakan metode Wake Product di sini atau WP ya. Oke, kita langsung masuk ke slide yang kedua, yaitu tentang outline. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang pendahuluan, implementasi Topsys, dan kita akan melakukan perhitungan manual dengan menggunakan metode Wake Product. Oke, tujuan yang harusnya dicapai oleh mahasiswa, yang pertama dapat mengimplementasikan metode Topsys, yang kedua dapat memahami langkah-langkah penyelesaian metode Wake Product atau WP. Kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai implementasi metode Topsys menggunakan Python pada kasus pemberian beasiswa. Jadi, kasus yang kemarin kita angkat kembali, kita selesaikan dengan metode Topsys dan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Oke. Silakan teman-teman buka di sini namanya Google Colab ya. Oke. Namanya itu Google Colab. Google Colab. Nah, ini kalian klik saja Google Colab, nanti akan masuk ke yang ini. Oke, nanti kalau ada jendela misalkan pilih yang New Notebook ya, yang New Notebook. Oke, kalau sudah masuk, ini kalian hapus saja. Oke, ini kita hapus semua ya. Oke, udah hapus, udah kosong. Saya masukkan teks dulu. Di sini Topsys ya, karena kita akan menggunakan metode Topsys. Kemudian klik yang bagian code untuk kode programnya. Oke, seperti itu. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimport keperluan kita. Jadi pustaka-pustaka yang diperlukan itu akan kita import di sini ya. Jadi di sini dependensinya kita gunakan. Yang pertama yang saya butuhkan yaitu Pandas. Oke, nama pustakanya Pandas. Ini untuk manipulasi data ya. As PD saja. Saya singkat menjadi PD. Kemudian yang kedua saya import NumPy. NumPy ini kalau di Python untuk metrik ya. Oke, NumPy itu number Python. Numeric Python ya, as np. Nah, biasanya digunakan np. Oke. Kalau sudah, kalian jalankan menggunakan tombol yang ada di sebelah kirinya ini, play button-nya ini. Oke, saya klik saja di sini. Aman ya, tidak ada error. Saya tambahkan code-nya lagi. Saya akan load datanya. Saya akan tampung di variabel df datanya ini. Oke, saya load datanya. pd.thread.csv di sini. Oke, saya akan gunakan data yang ada di GitHub ya. Oke, silakan buka GitHub saya di sini, github.com/ecoverianto. Kalian enter saja. Kemudian pilih repo. Kalau sudah, pilih yang Topsys. Nah, di sini ada datanya, kalian klik saja topsys.csv. Oke, saya klik. Kalau sudah, nah bentuknya seperti ini ya datanya. Pilih raw. Kalau sudah, nah udah ya. Jadi ini udah dalam bentuk data CSV. Formatnya juga sudah CSV ya, topsys.csv. Ini saya copy saja. Saya masukkan ke dalam yang code yang ini. Oke. Kalau sudah, kita akan cek. Di sini buat mengeceknya kalian cukup tulis df. Ini sama saja dengan print df ya. Jadi ini sama saja dengan seperti ini kalau di Python. Oke, sama saja ya. Oke. Nah, sama. Misalkan kalau df juga sama. Oke, seperti ini ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita akan langsung masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian yang ketiga, sebentar. Ini kita masukkan saja semua datanya dulu. Oke, saya buka dulu ya. Kita akan gunakan nantinya itu adalah, sebentar, namanya itu. Nah, namanya adalah Topsys James Fallon. Jadi kita gunakan pustaka yang sudah dibuat. Oke, nanti bentuk datanya seperti ini. A-nya itu adalah data kita, hanya saja di sini datanya udah dalam bentuk metrik. Sedangkan data punya kita ini masih dalam bentuk data frame. Oke, nanti ini akan kita ubah ke dalam bentuk data frame dulu ya.
Oke, di sini akan saya buat A itu sama dengan sebentar. Oke, ini df dulu aja ya. Ini df. Selanjutnya data yang kedua yang kita butuhkan itu adalah yang ini. W itu adalah bobot kita, bobot yang kita gunakan. Di metode Topsys kemarin yang saya bahas, kita gunakan bobotnya itu 334 ya. Bobot yang kita gunakan adalah 334. Jadi di sini saya gunakan bobotnya itu 334, saya tampung dalam variabel dengan nama W. Oke. W di sini sama dengan np.array ya. Oke, np.array, masukkan array-nya di sini. Bobot yang kita gunakan 334. Oke. Kemudian di sini ada variabel namanya i. Nah, i ini adalah atribut. Silakan buka kembali materi Topsys AA, Topsys dan SAW kita kemarin. Kita punya yang namanya atribut. Nah, atributnya itu yang kita gunakan kemarin adalah cost dan benefit. 0 itu merupakan representasi daripada cost, sedangkan 1 itu merupakan representasi daripada benefit. Oke ya. Jadi 1 itu benefit, 0 itu cost. Oke. Cost kalau benefit itu semakin tinggi nilainya itu semakin menguntungkan, sedangkan kalau benefit itu semakin tinggi semakin menguntungkan ya. Kalau cost itu semakin tinggi sebaliknya semakin merugikan. Contohnya apa? Pendapatan orang tua dalam kasus beasiswa, pemberian beasiswa ya. Jadi ketika pendapatan orang tuanya itu semakin tinggi, itu akan merugikan siswa ini untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Karena orang tuanya dianggap mampu ya untuk membiayai pendidikannya. Oke, seperti itu. Kita akan langsung saja buat di sini i sama ya np.array juga. Oke, np.array. Kita masukkan di sini datanya yang pertama. Yang pertama itu kita punya namanya sebentar di sini. Oke. Kriteria yang pertama itu penghasilan orang tua, itu atributnya cost. Kalau cost itu tulis saja 0. 0. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah benefit. Jumlah tanggungan dan rata-rata nilai ujian. Oke. Jadi di sini saya tambahkan 1, 1. Oke. Cost, benefit, benefit. Bobotnya 334. Di sini bobotnya 334. Oke, udah ya. Kemudian kita udah punya datanya juga. Saya jalankan lagi. Hasilnya aman, aman ya. Oke, aman. Sekarang kita langsung ke bagian apa ini? Oke. Saya belum ubah data yang kedua ini ke dalam bentuk metrik. Saya panggil dulu datanya di sini df. Oke. Nah, di sini kita juga kita menampilkan alternatifnya juga ya. Sedangkan di sini kita sebentar. Di sini alternatifnya itu tidak ada. Oke, kita buang ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuang alternatifnya dulu. Oke, caranya gimana? Df drop. Oke, kita buang alternatifnya. Alternatif apa yang dibuang? Ya, alternatif. Nah, samakan ya. Samakan dengan ini. Jadi atau ini saja saya copy. Ini saya copy, saya paste. Oke. Kemudian jangan lupa tambahkan axis-nya itu adalah axis-nya itu sama dengan 1, true ya. Jadi nanti bentuknya itu metrik 2 dimensi seperti itu. Kalau sudah, saya jalankan. Saya panggil lagi, saya print df-nya, kita lihat hasilnya apakah alternatifnya ini sudah hilang atau belum. Ya. Oke, saya jalankan ya. Oke, hilang ya. Nah, ketika sudah hilang, kalau sudah seperti ini, ketika kalian eksekusi lagi, dia akan error. Kenapa? Karena alternatifnya itu sudah hilang. Jadi alternatifnya itu akan dianggap tidak ada. Misalkan ini ya, saya jalankan. Oke, error ya. Karena di sini alternatif not found in axis. Alternatif itu tidak ditemukan pada data frame kita. Oke, seperti itu ya. Kalau mau tidak error, kalian jalankan dari atas. Gunakan menu yang ada di sini runtime run all. Oke. Nah, aman ya. Oke, kalau sudah aman, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya ingin datanya ini saya ubah ke dalam bentuk bentuk array. Bisa saya gunakan values.
Misalkan ya, oh, not found in access. Oke, kita jalankan lagi dari atas. Oke, udah bentuk array ya di sini df values-nya. Bisa juga kalian gunakan toNumPy di sini. df to bukan toNumPy ya, toNumPy karena kita udah toNumPy. Gunakan function toNumPy, jadi nanti datanya udah dalam bentuk metrik. Saya jalankan. Oke, sama saja ya. Jadi kan bisa gunakan values, bisa gunakan toNumPy. Kalau ini sama saja kita mengkonversi dari data frame ke NumPy. Kalau seperti ini, kita gunakan atribut yang ada di data frame-nya. Oke, bisa dua cara, bebas kalian mau gunakan yang mana, sama saja hasilnya nanti. Oke, kalau sudah, saya tambahkan satu quote lagi di sini. Kita akan langsung jalankan saja ya topsys-nya. Oke, nah yang ini, topsys ini saya copy saja. Oke, saya copy. Ini saya hapus dulu ya. Nah, saya copy, saya paste di sini. Kita udah punya A-nya belum ya. Sekarang yang ini saya ubah jadi A. Karena yang kita pakai adalah yang ini, yang udah berubah jadi metrik. Nah, ini jadi A, udah ya, A-nya sudah ada. Kemudian W-nya sudah ada, kemudian I besarnya juga sudah ada. Ini I besar ya, I kapital. Oke, kalau sudah saya run all di sini. Runtime, run all. Oke, hasilnya udah ada. Base alternatifnya adalah alternatif dengan indeks ketiga. Nilainya adalah 235. Nah, 235 itu saya coba tampilkan dulu ya di sini. df, saya run all lagi. Oke, udah ya. Nah, ini sebelumnya saya install Topsys James Spellernya. Harusnya ini diinstal dulu ya. Jadi, misalkan di sini. Oke, misalkan ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Kalau misalkan saya jalankan lagi. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian ketemu error, itu artinya kalian belum install Topsys James Speller. Nah, ini kalian install dulu. Nah, kalian copy ya yang ini, bagian atasnya ini. Kalian copy, pip install Topsys James Speller ini kalian copy. Kemudian kalian pastekan di bagian sini. Nah, ini dipastekan saja. Kalau sudah dijalankan. Oke. Sudah ada ya di sini already exercise katanya. Artinya pustaka ini sudah ada di Jupyter Notebook saya ini. Oke. Kalau sudah ada, tinggal saya tambahkan quote untuk pemanggilannya di sini. Oke, yang ini ya, from Topsys, import Topsys. Oke, yang ini. Oke, kalau sudah, barulah kalian tambahkan yang ini, Topsysnya. Oke ya, nah seperti ini. Oke, saya jalankan ya. Nah, hasilnya udah kelihatan. Nah, kalau kalian ikuti langkah yang ini, udah pasti benar. Karena kalian udah install, kemudian pustakanya udah kalian panggil. Oke? Untuk yang implementasi sampai di sini, kita akan cek dulu apakah alternatif yang benar, alternatif yang terbaik itu adalah alternatif dengan indeks ke-3 di sini, 235 ya. Kita cek di sini 235. Sebentar. Oke. Di sini alternatif yang terbaik adalah yang 235. Indeksnya ketiga, karena ini dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Tapi alternatifnya adalah alternatif keempat. Oke? Jadi yang terbaik adalah alternatif keempat di sini. Nah, kemarin di metode Topsys perhitungan manual menggunakan Excel, kita juga temukan alternatif terbaiknya itu adalah alternatif pada alternatif keempat ya. Oke. Nah, jadi sama ya hasilnya dengan yang di Excel dengan yang di program itu sama. Oke, seperti itu. Saya tinggalkan dulu untuk bagian ini. Kita akan lanjutkan ke tadi kita gunakan pattern versi terbaru, kemudian Topsys James Speller ya, kemudian Google Colab, bisa Conda juga, bisa Jupyter. Tadi saya gunakan Google Colab. Oke, teman-teman bisa ikuti gunakan Google Colab. Kita langsung masuk ke bagian metode yang terbaru yang kita bahas, yaitu metode WP atau Wake Product. Oke, Wake Product itu apa? Sebenarnya sama saja dengan metode yang sebelumnya, sama dengan SAW, sama dengan Topsys. Karena sama-sama digunakan untuk menyelesaikan permasalahan MADM ya, yaitu permasalahan untuk mencari alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Oke.
Salah satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan MHDM ya. Metode ini memiliki perhitungan yang tidak begitu kompleks sehingga lebih sederhana dibandingkan dengan metode sistem pendukung keputusan lainnya. Jadi lebih mudah dipahami ya. Nanti kita akan coba lakukan perhitungan manualnya. Kita lihat nanti sangat mudah dipahami metode ini. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan kriterianya dulu, kemudian menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan di sini maksudnya adalah alternatif. Kemudian melakukan normalisasi bobot. Oke. Di metode yang sebelumnya kita bahas yaitu SAW dan TOPSIS, yang dilakukan normalisasi adalah nilai daripada alternatifnya, bukan bobotnya. Nah, di sini agak berbeda. Yang kita lakukan normalisasi adalah bobotnya. Kemudian kita akan nanti menghitung nilai vektor S, menghitung nilai vektor V, kemudian melakukan rankingan dari hasil perhitungan pada nilai vektor V ini. Oke, kita langsung saja masuk ke perhitungan manualnya. Saya udah coba tadi ya di live tadi yang ini. Nah, saya udah coba, saya udah temukan hasilnya. Nah, di sini saya jelaskan singkat saja. Kita punya data seperti ini. Oke. Yang pertama menentukan kriteria, menentukan rating kecocokan atau alternatif. Di sini udah ada kriteria dan alternatifnya. Kita kemarin datanya seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan buat. Nah, ini saya copy saja. Nanti saya jelaskan. Oke. Matrix dengan data dalam bentuk CRISP. Nah, ini saya copy. Yang kita gunakan adalah matrix yang datanya sudah dalam bentuk CRISP. Nah, data ini saya peroleh dari mana? Dari kemarin kalian silakan buka Excel-nya. Di sana ada data yang sudah saya buat dalam bentuk CRISP ya. Untuk yang metode TOPSIS. Oke, yang metode TOPSIS silakan kalian buka Excel-nya. Sudah ada data yang seperti ini. Kenapa saya gunakan data yang sudah dalam bentuk CRISP? Karena metode WP ini lebih cocok atau lebih tepat digunakan untuk kriteria yang memiliki range atau interval atau rentang nilai ya. Nah, seperti itu lebih cocok. Oke, kalian silakan buka. Di sana ada data bentuknya seperti ini, metrik, di mana rentang-rentang nilai yang ada di sini sudah saya bentuk ke dalam bentuk CRISP. Oke, oke ya. Sekarang, kalau sudah, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan normalisasi bobot. Nah, caranya gimana? Oke, saya copy saja, nanti saya jelaskan. Ini saya copy. Oke. Normalisasi bobot, rumusnya adalah untuk mencari bobot ke WIJ itu sama dengan WIJ bobot pada IJ-nya itu kita bagi dengan sigma semua bobotnya. Contohnya W1 sama dengan 3. 3-nya itu dari mana? 3-nya itu bobotnya ya. Nah, bobot yang ini. Ketika saya ingin mencari bobot yang ini, penghasilan orang tua yang bobotnya 3. Nah, ini akan saya normalisasi. Maka 3 ini saya bagi dengan sigma. Sigma bobot. Sigma bobotnya itu adalah jumlah atau total keseluruhan bobot yang ada. Nah, total keseluruhan bobot yang ada adalah 3 tambah 3 tambah 4, 10. Artinya, di sini 3 dibagi 3 tambah 3 tambah 4. Atau sama dengan 3 dibagi 10, hasilnya 0,3. Oke, yang kedua adalah jumlah tanggungan. Bobotnya berapa? Bobotnya sama 3. Jadi sama saja ya. 3 dibagi 3 tambah 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 3 tambah 4 itu jumlah bobot keseluruhan. Oke, jadi 3/10 sama dengan 0,3. Kemudian yang ketiga, kata-kata nilai ujian akhirnya itu adalah bobotnya 4. Oke, karena bobotnya 4, di sini saya ubah jadi 4. 4 dibagi 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Jadi bobotnya sudah berubah. 0,3 untuk C1, 0,3 untuk C2, 0,4 untuk C3. C-nya itu yang mana? Yang ini ya. C1, C2, C3 atau kriterianya. Oke. Kode kriterianya ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah menghitung nilai vektor S. Bagian kedua adalah menghitung nilai vektor S. Kita lihat slide lagi. Nah, yang ini menghitung nilai vektor S. Di sini saya copy saja ya. Yang ini saya copy. Oke, saya pastekan di sini. Nah, caranya gimana?
Oke, kita punya alternatifnya itu ada 5. Kalian buat dulu S-nya itu 1 sampai dengan 5. Alternatif kita ada 5 di sini. 1 sampai 5, kita buat S-nya 1 sampai 5 juga. Oke, kalau sudah, setiap nilainya ini akan kita pangkatkan. Nilai yang ada di sini akan kita pangkatkan dengan bobot yang sudah kita normalisasi tadi. Oke, misalkan data yang pertama dulu ya, alternatif yang pertama. Di sini saya buat menjadi S1. Datanya adalah 5, 2, dan 3. Nah, di sini juga 5, 2, dan 3. Pangkatnya gunakan pangkat yang ini. 0,3 untuk C1, 0,3 yang kedua untuk C2, 0,4 untuk C3. Oke, jadi 5 yang ada di C1 ini, kalian pangkatkan dengan pangkat yang pertama ini ya. 0,3, kemudian yang kedua kalian pangkatkan dengan 0,3. Yang ketiga kalian pangkatkan dengan 0,4. Nah, yang ini. Nah, di sini ada nilai minus. Kenapa minus? Karena ini adalah cost. Oke, kalian perhatikan lagi di sini atributnya. Kriteria nomor 1 itu atributnya adalah cost. Kalau cost itu pangkatnya minus, kalau benefit itu pangkatnya plus. Kalau plus nggak perlu dituliskan ya. Nah, di sini. Oke, ini kita ketahui bahwa yang bagian ini pangkatnya adalah minus, karena ini adalah C1, kemudian yang ini adalah C2-nya, pangkatnya plus, kemudian yang ini adalah C3-nya. Oke, kalau sudah, pangkatnya tetap ya, pangkatnya tetap semuanya, karena karena apa? Karena di sini udah tetap ya bobotnya 0,3, 0,4, 0,4, 0,3, 0,3, 0,4, 0,3, 0,3, 0,4, yang diubah hanya minus atau plus, cost atau benefit, seperti itu. Oke, nomor 2, alternatif nomor 2, 4, 4, 4, kalian tinggal masukkan saja datanya di sini, 4, 4, 4, kemudian S3-nya 2, 2, 4, kalian masukkan saja, 2, 2, 4, kemudian yang S4, 2, 3, 5, S4, 2, 3, 5, kemudian S5-nya itu adalah 3, 4, 2. 3, 4, 2 ya, 3, 4, 2, oke? Udah kita masukkan ya. Nah, yang ini minus kenapa? Saya ulangi, yang ini minus karena ini adalah kriteria dengan atributnya cost. Sedangkan yang kedua dan ketiga, ini atributnya adalah benefit. Oke? Nah, cara menghitungnya gimana? 5 kalian pangkatkan dengan minus 0,3, hasilnya berapa? Kemudian kalian kalikan dengan hasil 2 pangkat 0,3, kemudian kalian kalikan lagi dengan hasil 3 pangkat 0,4. Oke? Ini kali ya, jadi ini kalian kali. Oke, ini kalian kali juga. Oke, sama ya, yang bawah seperti itu juga. Kalian cari dulu pangkatnya, kemudian kalian kalikan. Oke, misalkan 4 pangkat minus 0,3 itu hasilnya berapa? Kemudian kalian kalikan dengan hasil yang ini, 4 pangkat 0,3. Kalikan dengan hasil yang ini, 4 pangkat 0,4. Hasilnya di sini ya. Nah, ini hasilnya udah dapat tadi di live, kita sudah coba, teman-temannya sudah coba. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Menghitung nilai vektor V di sini. Kita sudah juga menghitung nilai vektor V ya. Oke, saya copy saja. Ini akan saya share nanti. Oke, saya paste di sini. Nah, rumusnya adalah S ke I. S ke I-nya itu, ini V ke I ya harusnya. V ke I. Nah, ini S ke I. S ke I-nya itu yang ini. Kita gunakan nilai yang ada di sini ya. Nilai yang ada di sini akan kita gunakan. S ke I dibagi dengan sigma SI sama dengan rumus ketika kalian melakukan normalisasi bobot. Jadi misalkan S ke I yang ini kalian bagi dengan jumlah keseluruhan S-nya ini. Oke, contohnya di sini. Yang pertama tadi kita buat 5 lagi ya, karena ada 5 alternatif. Yang bagian ini adalah yang pertama. Oke, yang ini S ke I yang ke-1 ya, SI1. SI, di mana I-nya itu sama dengan 1 maksudnya. Oke, 1,1178872, 1,1788872, kalian bagi dengan keseluruhannya. Nah, keseluruhan yang ada di sini. Ini kalian yang ada di sini ya. Ini kalian tambahkan dengan yang ini yang kedua, kalian tambahkan dengan yang ketiga, kalian tambah yang keempat, kalian tambahkan dengan yang kelima. Oke. Nah ini ya. Kalian tambahkan. Nah, selanjutnya dibagi
1,1,178872 dibagi dengan sigma ini, penjumlahan ini tadi ya, semuanya ini dijumlahkan. Hasilnya adalah yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua, V2 itu yang kedua. Nah, yang kedua itu yang mana? Yang ini. 1,741101 1,741101 dibagi dengan sigmanya, sama ya, sigmanya dengan yang atas. Oke, kemudian yang ketiga yang ini 1,741101 1,741101 dibagi dengan sigmanya, nilainya sama ya. Tadi kita ketemunya sama karena di S-nya ini nilainya sama. Ini ya. Sama. Jadi hasilnya di sini juga sama. Oke, yang V4 kalian perhatikan S4 di sini 2,14. Jadi kita gunakan 2,14 dibagi sigmanya ya. Oke, hasilnya adalah ini. Kalian coba sendiri nanti. Kemudian yang V5 1,43 sekian-sekian, 1,43 sekian-sekian dibagi dengan sigmanya. Oke, hasilnya udah ketemu. Nah, kemudian barulah kalian lakukan perankingan. Saya copy saja bagian ini. Lakukan perankingan di sini. Nah, perankingannya itu gimana? Kalian cek nilainya. Nilai yang tertinggi adalah yang terbaik. Oke, maaf. Nilai yang terbaik di sini yang mana? Yang ini ya, V4. V4 di sini adalah ranking 1 karena nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian yang kedua yang mana? Yaitu ranking 2 adalah 2 dan 3 ya, V2 dan V3 karena nilainya sama. Jadi di sini kalian bisa gunakan V2 sebagai ranking 2-nya atau V3 sebagai ranking 3-nya. Oke. Jadi kalau saya yang ranking 2-nya adalah A3 atau V3 ya, sama saja. Di sini maksudnya A3 alternatif ketiga. Oke. A3 di sini ranking 2-nya, ranking 3-nya A2, kemudian ranking 4-nya yang ini ya, A5 karena A5 ini lebih besar daripada yang nilai A1. Nah, ranking 5-nya adalah A1. Oke. Sampai di sini udah kelihatan bahwa alternatif terbaiknya itu adalah A4. Oke. Sudah ya? Kalau sudah, nanti Word yang ini akan saya share ke teman-teman melalui iKlas. Silakan nanti dipelajari. Saya akan berikan tugas. Tugasnya itu silakan kalian kemarin di bagian top sih, saya minta kalian untuk menambahkan 2 kriteria, tambahkan bobotnya juga, atributnya itu kalau tidak salah 1 cost 1 benefit ya. Kemudian kalian lakukan hal yang serupa pada metode ini. Jadi kalian tambahkan apa? Tambahkan satu kriteria benefit, 1 kriteria cost di sini. Kemudian kalian lakukan perhitungan. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke? Nah, jadi tugasnya menambahkan 2 kriteria lagi di sini dengan atribut. Yang satu adalah benefit, yang satunya adalah cost. Bobotnya bebas, kalian gunakan berapa ya nilainya. Oke? Kalau sudah, kita sudah masuk case study tadi, studi kasusnya. Kalau sudah, saya cukupkan sampai sekian materi kita pada minggu ke-11 ini. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Saya akan membalas kalau memang nanti ada waktu saya balas ya. Atau nanti ketika waktu saya kosong, saya akan balas. Atau mungkin kita diskusi saja di WhatsApp, tidak apa-apa, nanti saya jelaskan kalau memang kalian belum paham ya. Tapi sepertinya sudah paham semua karena metode ini sangat mudah sekali kalau menurut saya. Oke, next mungkin saya akan gunakan bahasa pemrograman yang lain atau mungkin juga Python atau mungkin PHP ya. Oke, kita akan coba bahasa pemrograman yang lain, jadi tidak stuck di satu bahasa pemrograman. Oke, sudah sampai di sini saya akhiri. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Sekian dan selamat pagi, selamat siang teman-teman mahasiswa.